Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Yarsi Profesor Dr. Haji Jurnalis Udin PAK, yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Yarsi Ibu Dr. Santi Jurnalis SPA MKes, yang saya hormati Rektor Universitas Yarsi Profesor Dr. Fazli Jalal PhD, dan yang saya hormati Wakil Rektor 1 Ibu Dr. Wuning Sari MKes, Wakil Rektor 2 Bapak Ahmad Rusdan Utomo PhD, Wakil Rektor 3 Ibu Dr. Oktaviani Indrasari Ranakusuma MSI PSI, Wakil Rektor 4 Profesor Dr. Haji Nurul Huda SEM MSI, Wakil Rektor 5 Bapak Dr. Endi Muhammad Astiwara MA, dan yang saya hormati pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Ali Ma'asum SPDI MED, serta yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Dekan beserta jajarannya, Bapak dan Ibu dosen maupun tenaga kependidikan, serta Sivitas Akademika Universitas Yarsi yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini menghadiri kajian Islam Keseharian Yarsi 9 Januari 2026. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, kajian hari ini adalah kajian yang pertama diselenggarakan oleh Bidang 5 Universitas Yarsi di tahun 2026 dengan tema yang sangat menarik untuk mengawali awal tahun, yaitu nikah, mapan, atau pengembangan diri menimbang masa depan dengan kacamata fikih, yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Ma'asum SPDI MED. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, jangan sungkan dapat menuliskannya di kolom chat atau nanti raise hand di akhir pemaparan materi. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Ali untuk penyampaian materi. Baik, mohon maaf tadi agak alik sedikit. Iya, baik Pak. Ya, ya sudah ya Mbak Fitri ya, saya. Iya, Oke, sudah terlihat Pak. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh berkah ini kita dapat berjumpa di satu majelis ilmu yang diadakan oleh Universitas Yarsi, dalam hal ini di bawah bidang 5. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik. Tentu nih nanti tema ini akan kita ulas dari perspektif fikihnya ya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada moderator tadi yang sudah mempersilahkan saya untuk uh, memaparkan materi. Kemudian yang terhormat juga di sini ada Prof. Nurul sudah hadir di tengah-tengah kita ini, dan guru besar yang lainnya juga, dan juga para asosiat profesor, kemudian juga para bapak ibu dosen sekalian, dan juga mungkin ada mahasiswa ataupun dari karyawan ataupun staf yang mengikuti kajian pada pagi hari ini. Baik, kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan tema nikah, mapan atau pengembangan diri, menimbang masa depan dari kacamata fikih. Kita mulai dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islam bidina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma. Baik, yang pertama saya akan membuka uh,
materi kita dengan satu riset ya. Riset penelitian terkait dengan tren menikah di Indonesia dalam satu dekade. Ini saya kumpulkan dari beberapa sumber di apa namanya berita ataupun di data riset-riset ya. Nah, yang pertama bahwasanya dalam satu dekade ini, khususnya di Indonesia ini ya, kita tidak berbicara secara global juga, tapi kita akan lebih mengurucut langsung kepada Indonesia saja. Ada penurunan angka pernikahan di Indonesia sejak satu dekade terakhir ini. Ini berdasarkan hasil riset tentunya yang saya kutip dari CNBC Indonesia. Ya, ada tren penurunan angka pernikahan sebesar 30% ya sejak 2013 sampai 2023. Dan itu masih terus berlanjut tentunya di 2025, tapi riset yang 2025 ini belum rilis ya. Jadi ada angka penurunan sebesar 30%. Menurun ya sejak dari 2013 sampai 2023 ya. Kita lihat bisa di sini eh, bahwasanya di 2023 ya ini ada sekitar 1,58 juta ya. 1,5 juta ya pernikahan ya, dari angkatan muda tentunya di sini ya. Kemudian lebih spesifik lagi, khususnya ini di Jakarta sendiri, tadi secara nasional ya, ini secara nasional. Kemudian di Jakarta sendiri itu juga eh, mengikut tren penurunan angka pernikahan sejak 3 tahun terakhir dari 2022 sampai 2024 ya. Hampir setiap tahun sejak 2022 sampai 2024 ya, angka pernikahan yang tercatat itu mengalami penurunan. Ya, dari tahun 2022 47.000 kemudian menjadi 43.000 sekian sampai 40. Ya, kurang lebih sampai 3 itu ya, penurunannya itu ya. Jadi setiap tahun ada penurunan. Ya, penurunan angka pernikahan. Ini berdasarkan eh, data Badan Pusat Statistik BPS ya. Kemudian ini lebih spesifik karena kita membahas tentang pemuda, ya kan? Karena yang menikah ini banyak pemuda ya, yang tercatat ya. Yang tua-tua mungkin ada tapi kecil ya, yang nikah lagi. Tapi yang muda-muda ini. Jadi itu saja ke yang muda-muda ini ya. Nah, presentasi pemuda menikah di Indonesia seperti apa sih? Nah, ini BPS ini ya. Sejak 10 tahun terakhir, ini dari apa? 2020 sampai 2025 ini ya, 5 tahun ya. Ini selalu mengalami penurunan. Bahkan di tahun 2025 per Maret 2025 yang terbaru nih ya berarti ya. Itu 71,04% pemuda Indonesia belum kawin. 71% pemuda Indonesia belum kawin per Maret 2025. Siapa yang dimaksud pemuda di sini? Ini saya kasih note ya, kasih catatan. Yang dikatakan pemuda di sini adalah usia rentang 16 sampai 30 tahun. Jadi Gen Z dan mungkin ada sebagian kecil dari milenial, generasi milenial ya. Nah, proporsi ini meningkat dibanding tahun 2024 yang sebesar 69,75. Ya, jadi cukup besar ini ya, 71% pemuda usia 16 sampai 30 belum menikah. Ya, belum menikah. Kemudian juga didasarkan gender ya. Pada 2023, pemuda menunda pernikahan, laki-laki itu ada sebesar 78,2%. Nah, ini data samping bukan data yang ini data yang lain saya kutip dari yang di Good Start itu. Dari aspek gendernya, laki-laki itu 78% dan perempuan ada di angka 58,15%. Jadi cukup besar ini ya. Ya, pemuda yang menunda pernikahan di tahun 2023 ya. Nah, dari data-data yang tadi kita paparkan dari beberapa sumber juga di media online itu ya. Nah, ini kemudian timbul pertanyaan, ya, mengapa banyak pemuda Indonesia yang belum ataupun menunda pernikahan? Ya, ini apa sebabnya ini, ya kan? Ini perlu kita telusuri, gitu ya. Kenapa
pemuda-pemuda ini banyak yang menunda ataupun yang belum menikah, ya. Nah, di antara faktor penolak pernikahan berdasarkan hasil riset yang saya kaji, ya, sebetulnya banyak faktor, ya, yang menyebabkan mungkin pemuda-pemuda kita, ya, di Indonesia ini, para pemuda itu belum menikah atau menunda pernikahan. Nah, tapi saya ambil dua yang mungkin tiga yang teratas, ya, faktor ini tiga di antara tiga yang teratas. Yang pertama adalah pengembangan diri, yang kedua adalah kemapanan finansial. Ya, jadi stabilitas ekonomi atau kemapanan finansial dan pengembangan diri atau self development yang termasuk dalam pengembangan diri adalah pendidikan, kemudian karir gitu ya, mungkin jabatan dan lain sebagainya, pengembangan diri. Ini dua faktor ini yang menduduki faktor teratas, ya. Ya, jadi para pemuda-pemuda Gen Z ataupun Gen milenial yang belum menikah itu mereka rata-rata, ya, banyak beralasan, ya, tidak menikah atau menunda pernikahan karena faktor ingin mengembangkan diri atau menunggu mapan secara finansial. Nah, ini data yang menguatkan dua faktor tersebut, ya. Yang pertama di sini, penelitian terbaru menunjukkan 55% anak muda memilih menunda pernikahan karena finansial yang belum stabil. Ya, finansial yang belum stabil. Nih, juga saya kutip dari media online di sini, di jendelabisnis ya.com. Ini ketidakpastian kerja, biaya hidup yang terus naik, dan minimnya rasa aman ekonomi membuat Gen Z memandang stabilitas finansial sebagai prioritas utama, bahkan sebelum urusan relasi dan pernikahan. Ya, jadi ini yang menjadi alasan kenapa generasi muda kita ini belum banyak yang mau menikah atau menunda pernikahannya. Ini juga berdasarkan riset juga, ya, economy instability. Sekitar 68% milenial dan 63% Gen Z bahwa menyebutkan bahwa ketidakstabilan ekonomi seperti ketidakpastian pekerjaan dan tingginya biaya hidup menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keputusan mereka. Saya kira memang relevan dengan keadaan negara kita saat ini, ya. Jadi stabilitas ekonomi nasional juga akan mempengaruhi stabilitas pernikahan, ya, di generasi muda kita ini, ya. Jadi sangat mempengaruhi ini, apalagi kita sekarang berada di ketidakpastian, ya, ketidakpastian ekonomi, ya, lapangan kerja yang minim dan lain sebagainya. Ya, dan ini menjadi faktor, ini data yang menguatkan bahwasanya faktor finansial itu menjadi faktor terbesar, ya, kenapa pemuda itu menunda nikah atau belum menikah. Yang berikutnya ini adalah data yang menunjukkan bahwasanya pengembangan diri atau karir, ya, pada tahun 2023 nih, ya, sumber Populix ini, ya, itu sebanyak 57, ya. 57 ini dari apa namanya dari sampel yang diinikan, ya. Ini termasuk fokus karir itu menjadi prioritas dibandingkan menikah, ya. Kemudian juga ada juga rencana nikah. Nah, rencana nikah ini ketika ditanyakan Gen Z sama milenial, ini survei Jakpet terbaru, ya, menanyakan 907 responden anak muda yang masih lajang atau belum memiliki pasangan terkait rencana untuk nikah. Nah, ini rata-rata secara umum tidak yakin 40%, gitu, ya. 1 tahun ke depan, ya, 1 tahun ke depan ini, ya, 12% Gen Z itu merencanakan pernikahan, ya, dan 28% generasi milenial itu merencanakan pernikahan 1 tahun ke depan, ya. Adapun untuk 2 sampai 3 tahun ke depan rencana pernikahannya itu bagi Gen Z itu ada 28%, kemudian 19% itu ada di generasi milenial, ya. Jadi masih cukup banyak ini, ya. Kemudian menikah belum menjadi prioritas ini juga dari riset IDN Times di sini, ya. Nah, ini semuanya masih terkait dengan ekonomi, ya. Kalau kita lihat dari data sini, budget ideal untuk pernikahan ini masih terkait dengan ekonomi, ya. Ini belum menjadi prioritas, ya kan? Di sini, ya, belum menjadi prioritas tuh 64% tuh, ya. Kemudian saya agak percepat.
Pandangan Gen Z dan milenial yang sudah menikah namun tidak menganggap pernikahan sebagai prioritas. Ini yang udah nikah tapi menganggap pernikahan tidak sebagai prioritas ya bagi yang sudah berpasangan ini itu ya. Tuh ya. Jadi masih cukup tinggi di sini ya. Telah menemukan orang yang tepat, itu alasan memutus untuk menikah, telah menemukan orang yang tepat, memenuhi kebutuhan emosional secara mental dan fisik ya. Apakah prioritas bagi generasi Z dan milenial? Kebahagiaan pribadi ini 80,4, yang kedua dari karir. Ya, jadi bukan pernikahan ya. Ya, oke. Oke. Kemudian berikutnya alasan pemuda yang memprioritaskan pernikahan. Nah, ini cukup menarik ini. Ini yang mungkin saya jadikan acuan ya. Kenapa kita membahas tema pagi ini ya. Alasan pemuda yang memprioritaskan pernikahan. Pandangan Gen Z dan milenial yang memprioritaskan pernikahan. Ya. Ketika ditanya, Gen Z dan milenial yang memprioritaskan pernikahan, apa alasannya mereka itu memprioritaskan pernikahan? Nah, di sini cukup besar ini ternyata ya. Anjuran agama. Ternyata anjuran agama ini masih alhamdulillah ini Indonesia ini ya. Jadi masih berpegang teguh kepada nilai-nilai dan ajaran agama untuk dijadikan dasar dia memutuskan nikah gitu ya. Jadi karena ada anjuran agama, ya kita nggak bisa bayangkan tuh kalau agama kita udah rusak ya. Atas dasar apa nanti mereka nikah itu ya. Jadi anjuran agama menjadi alasan utama Gen Z dan milenial memprioritaskan pernikahan ya. Jadi inilah kemudian yang saya jadikan acuan untuk saya kemudian kaji. Mudah-mudahan dari kajian ini jadi wasilah ya bagi kita seluruhnya untuk memotivasi, mungkin ada yang belum atau mungkin kita doakan semuanya mudah-mudahan mendapatkan pasangan, mendapatkan harapan yang diinginkan itu ya. Jadi anjuran agama ini masih menjadi alhamdulillah masih menjadi pertimbangan ya untuk memutuskan pernikahan ya. Kemudian alasan pemuda yang tidak memprioritaskan pernikahan. Nah, ini kebalikannya tadi ya, pendidikan, karir dan pengembangan diri ternyata. Ya, mereka yang tidak memprioritaskan pernikahan pertimbangannya apa? Nih, fokus pendidikan, karir dan pengembangan 71,9%. Yang kedua belum mapan finansial dan emosional. Ya. Jadi cukup tinggi ya. Jadi ini. Kemudian berikutnya ini adalah data juga bahwasanya Gen Z dan milenial setuju bahwasanya nikah itu bukan fase keharusan dalam hidup. Wah, ini bahaya ini. Ya, bahaya ini perlu banyak edukasi terkait dengan pernikahan ini. Bahaya karena nanti akan mengancam apa namanya? keutuhan suatu bangsa ini ya. Nah, ini yang sudah mulai mengancam negara-negara maju ya seperti Jepang itu mereka sudah mulai krisis itu ya karena masyarakatnya sudah enggan untuk menikah ataupun memiliki keturunan child free gitu ya. Kemudian, nah, dari data-data yang tadi kita paparkan, ada beberapa poin penting yang perlu kita highlight di sini. Yang pertama adalah bahwasanya secara fakta dari hasil riset-riset itu terjadi penurunan angka pernikahan pada pemuda di Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Ya. Kemudian pemuda yang dimaksud di sini adalah rentang usia 19 sampai 30 tahun yang masih produktif ini ya. Ya, mereka berpandangan bahwasanya menikah bukan atau tidak menjadi prioritas ya. Apa yang menjadi prioritas mereka? Diganti ya, bukan menikah ya, tapi kestabilan ekonomi, karir dan pengembangan diri. Jadi ada pergeseran paradigma ya. Bahwasanya menikah itu tidak menjadi prioritas ya. Ya, tentu pergeseran paradigma ini tentu terpengaruh oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor kestabilan ekonomi nasional itu. Kemudian yang ketiga, pernikahan bukan satu-satunya sumber bahagia. Kemudian 4 alasan utama untuk tidak atau menunda pernikahan adalah faktor finansial, karir, pengembangan diri. Dan yang 5, anjuran agama menjadi landasan yang kuat untuk memprioritaskan pernikahan. Nah ini ya, ini beberapa poin penting yang perlu kita highlight untuk kemudian kita jadikan bahan acuan untuk membahas ini ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana tinjauan Islam ataupun fikih terhadap pernikahan, kemudian terkait dengan kemapanan dan juga terkait dengan pengembangan diri ya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan sedikit memahami dulu ya nikah dalam perspektif fikih itu seperti apa ya.
Nah, di sini kita lihat bahwasanya nikah itu secara bahasa adalah al-waqfu, ya. Kemudian ada juga al-aqdu, yang berikutnya ada al-waqfu wal-aqdu. Jadi secara bahasa nikah itu adalah al-waqfu. Menurut mazhab Hanafi ini hubungan badan, ya. Menurut mazhab Syafi'iyah Malikiyah itu akad, ya. Adapun menurut Hanabila Hambali, ya, hubungan badan dan akad, ya, akad dan hubungan badan. Adapun secara istilah adalah akad yang mencakup kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan. Ya, jadi akad yang mencakup melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan. Jadi di dalam Islam menikah itu melakukan hubungan badan itu harus didahului dengan akad. Akad inilah kemudian yang menghalalkan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram kemudian melakukan hubungan badan. Ya, jadi harus ada akadnya. Ya, jadi kalau nggak ada akadnya maka dia belum dikatakan menikah. Jadi menikah ini adalah satu paket, harus ada akadnya dan ada hubungan badannya. Ya, nih dua yang perlu dipahami di dalam fikih, ya, perspektif fikih tentang nikah. Ya. Kemudian dalil perintah ataupun anjuran menikah. Ya, apa sih landasan ataupun dasar, ya, kita diperintahkan untuk atau dianjurkan untuk menikah? Yang pertama adalah surat An-Nur. Ini sengaja saya pilih yang eksplisit, ya. Artinya ayat ini langsung straight, ya, eksplisit perintahnya itu. Wa ankihu al-ayama wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Nah, jelas nih lafaznya, ya, wa ankihu, ya. Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu asalnya adalah untuk ditaati, ya. Jadi al aslu fil amri al wujub, itu, ya. Asal dari perintah itu adalah kewajiban. Nah, di sini kalau kita dari aspek bahasa ini adalah fi'il amr. Nah, fi'il amr itu menunjukkan kewajiban, ya. Nah, itu dalam kaidah usul fikihnya wa ankihu. Jadi nikahkanlah ini kalimatnya perintah. Nah, perintah ini bisa menjadi wajib. Tentu nanti wajibnya ini ada persyaratan, ada penjelasannya setelah ini, ya. Tapi secara eksplisit ayat ini memerintahkan kita orang-orang beriman itu untuk menikah, ya, menikah sini, ya. Kemudian juga di dalam surat Ar-Rum ayat 21, ya. Ini tidak secara eksplisit, ya, kata-katanya atau kalimatnya tidak eksplisit, tapi di sini mengandung makna anjuran untuk, ya, kita menikah, ya. Di sini apa? Di antara tanda kebesaran Allah min ayat yang khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian tadi dua ayat sudah kita paparkan itu landasan, ya, ataupun dasar perintah ataupun anjuran menikah. Kemudian dari hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, tazawwaju fa inni mukatsirun bikum al-umam yaumal qiyamah wala takunu karahbaniyatin nasara. Menikahlah. Nah, ini Rasul memerintahkan kita umatnya untuk menikah. Menikahlah, ya, tazawwaju, karena sesungguhnya aku membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat lain pada hari kiamat, ya. Jadi kalau kita menikah ini, ya, secara kita juga mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasul. Jadi ini adalah dalil yang memerintahkan kita secara eksplisit, ya, dan menganjurkan kita untuk menikah, ya. Baik. Kemudian dalil perintah dan anjuran nikah lagi ini yang juga masyhur, ya. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija.
Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Nah, ini sengaja saya taruh ini di dalil terakhir ya, di antara dalil yang lain karena ini terkait sangat relevan dengan tema kita. Ya, mari kita bahas mulai dari sini ya. Ya maksyaros sabab ya. Di antara dalil-dalil yang lain, dalil yang ini spesifik sekali ditujukan langsung kepada para pemuda. Jadi kalau kita tarik relevansinya dengan data-data statistik tadi yang kita paparkan di awal, ini adalah hitopnya adalah tepat sekali ya. Ya maksyaros sabab, wahai para pemuda. Ini nikah ini langsung diarahkan kepada para pemuda karena yang diprioritaskan memang pemuda ya. Ya maksyaros sabab, wahai para pemuda-pemuda di sini ya. Barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, manis tato amin kumul ba, siapa yang mampu di antara kalian menikah, maka menikahlah. Menikahlah. Maka di sini kita lihat ada 3 kata kunci. Ya, ada 3 kata kunci keyword. Yang pertama adalah pemuda, yang kedua adalah menikah, yang ketiga adalah mampu. Dan masing-masing ini memiliki irisan, ya, antara pemuda, menikah, dan mampu. Ini ada irisan. Jadi kita tidak sedang mempertentangan, tapi kita sedang melihat ada irisan antara 3 kata ini ya, pemuda, menikah, dan mampu. Ya. Nah, mari kita bahas secara lebih detail lagi ya. Di sini kita lihat bahwasanya perintah menikah itu menyasar secara spesifik kepada pemuda. Ya, menyasar secara spesifik kepada pemuda. Nah, pemuda yang seperti apa yang dianjurkan, yang diperintahkan untuk menikah? Manis tatoa, yang mampu. Ada pemuda-pemuda yang nggak mampu, ya jangan menikah. Gitu ya. Ya, tunda dulu menikah. Jadi hitop ini jelas bahwasanya seorang pemuda yang sudah mampu, maka gitu ya, Rasul menganjurkan, bahkan mungkin memerintahkan, mungkin dalam kondisi tertentu mewajibkan pemuda itu untuk menikah. Karena nanti hukum menikah ini kondisional, ya, hukum menikah itu kondisional. Setiap orang itu berbeda-beda, ya. Nah, sekarang akan kita lihat pemuda menikah dengan mampu ini. Sekarang kita kasih highlight di mampunya. Nah, pemuda yang mampunya seperti apa? Ya, yang akan terkena anjuran ataupun perintah kewajiban menikah. Mampunya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas di sini. Yang pertama, sebelum saya membahas tentang mampu di sini, terkait dengan tema kita tadi, bahwasanya kemapanan. Ya, mapan dengan mampu. Nah, ini coba kita akan ulas dari perspektif fikihnya. Mapan mampu sama enggak? Semakna enggak gitu? Mapan dengan mampu. Nah, ini bagaimana tinjauan fikihnya. Yang pertama akan kita bahas ini mapan. Karena kalau kita lihat data-data yang sebelumnya saya paparkan itu, kalau kita ini kan eh, penundaan pernikahan itu karena stabilitas ekonomi ya. Nah, stabilitas ekonomi nanti terkait sekali dengan kemapanan, stabilitas finansial. Makanya saya akan bahas di sini mapan dengan mampu ya. Nah, kalau kita lihat dari kamus KBBI, mapan artinya mantap, baik, tidak goyah, stabil kedudukannya, kehidupannya. Yang menunjukkan kondisi seorang sudah stabil, tidak mudah goyah, baik secara finansial, mental, maupun karir, bukan hanya sekedar kaya materi. Mapan juga diartikan sebagai kehidupan yang telah stabil, khususnya dari segi ekonomi. Sedangkan istilah pria mapan bisa berarti seorang pria yang sudah memiliki pekerjaan yang baik dan menjanjikan, serta kondisi finansialnya stabil untuk menghidupi keluarganya. Nah, di sini kita punya ada kata kunci ya untuk memaknai mapan. Jadi mapan dikatakan mapan itu, kita maknai mapan itu ketika ketika satu kondisi pria atau laki-laki dalam kondisi yang stabil secara finansial. Ya, stabil secara finansial seperti apa? Mungkin pendapatannya sudah stabil, income-nya sudah stabil, tidak goyah. Kalau misalnya dia kerja, dia sudah jadi pegawai tetap. Ya, sudah pegawai tetap, gajinya sudah terukur. Ya,
Kemudian jaminan-jaminannya sudah terukur, ya. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat di sini mapan artinya stabil, ya, punya kestabilan, stabilitas ekonomi atau stabilitas finansial. Nah, sekarang makna mapan ini kita tarik ke dalam perspektif fikih. Oke, nah di sini. Nah di dalam fikih, di fikih itu kalau kita cari kata-kata mapan itu tidak kita temukan secara khusus ya, eksplisit itu. Karena bahasa fikih itu yang digunakan khususnya dalam bab pernikahan itu tidak menggunakan kata term ataupun term mapan. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau nggak salah istiqo al-istiqroi, ya. Tapi yang biasanya atau yang umumnya dipakai di dalam fikih, bahasa fikih itu adalah istitoah atau ba'a, mampu, kemampuan. Nah, tadi mampu dengan mapan ada dua hal yang berbeda ya. Sekarang kita lihat mampu di sini ya. Nah, sekarang mampu. Mampu dalam fikih itu seperti apa maksudnya? Nah, di sini ulama fikih membagi mampu menikah ya. Itu menjadi dua kategori besar. Yang pertama mampu secara biologis, yang kedua mampu secara finansial. Ya. Mampu secara biologis itu gimana maksudnya? Bahwasanya laki-laki itu secara biologis sudah matang, sudah mampu untuk melakukan jima atau berhubungan biologis, ya, berhubungan badan. Nah, kapan itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan itu, gitu ya, dikatakan mampu secara biologis, mampu berjima secara biologis itu salah satu indikatornya adalah dia balik. Kemudian yang kedua adalah rushd. Ini lebih kualitatif ya, bukan kuantitatif. Kalau dalam fikih itu banyak kan kualitatif. Ya, balik. Jadi dasarnya balik. Nah, balik ini tidak kuantitatif ya, karena balik itu laki-laki itu berbeda-beda, perempuan juga berbeda-beda. Ada yang balik di umur 12, ada yang 15, yang ada yang 16, mungkin ya 15 ya. Itu ya. Ada yang mungkin 9 tahun, ada yang sudah balik yang bagi yang perempuan itu ya. Jadi tidak pasti. Jadi ada rentangnya. Dia pakainya rentang ya. Kemudian rush itu apa maksudnya? Dia sudah mampu tamyiz. Tamyiz, kemudian bisa memikul tanggung jawab ya. Ini secara mental ya. Rush itu lebih kepada mental, kematangan mentalnya. Ya. Nah, adapun kalau di Undang-Undang RI yang terbaru ini, ya khususnya tahun 2025 ke bawah kalau sana ya, ini disetujui juga ya kan. Yang dimaksud mampu untuk secara biologis ini ya, kalau di dalam UU itu adalah usia 19 tahun baik laki-laki atau perempuan. Kalau yang sebelumnya 16 tahun untuk perempuan kalau nggak salah, ya. Sekarang disamakan 19 tahun baik laki-laki atau perempuan. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Ya kan? Kemudian ada juga yang memberikan tambahan, dikatakan mampu biologis itu kalau ada potensi wajar untuk melakukan jima. Artinya dia memiliki kemampuan untuk melakukan jima. Yang berikutnya adalah yang pembahasannya terkait dengan konteks tema kita ini adalah finansial. Nah, finansial ini terkait dengan finansial pranikah dan pasca nikah. Ya, karena menikah itu ada pra kemudian ada pasca nikahnya itu. Ya, nanti kita bagi pembahasannya dari pranikah dengan pasca nikah. Nah, kemampuan secara biologis dan finansial ini kalau kita bahas dalam bab fikih pernikahan itu, dia bukan menjadi syarat sah. Ya, tidak menjadi syarat sah di situ, melainkan parameter etis hukum yang menentukan status hukum menikah wajib sunnah mubah makruh ataupun keabsahan pelaksanaan kewajiban pasca akad. Nanti kemampuan ini akan ada konsekuensi terhadap hukum menikah itu sendiri. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Dia bukan menjadi syarat sah, tapi dia menimbulkan konsekuensi hukum menikah, ya, kemampuan biologis ataupun finansial. Nah, kemampuan finansial ini tadi saya bagi menjadi dua, pranikah dengan pasca nikah. Kemampuan finansial pranikah itu apa? Ya, ini seperti misalnya mahar. Ya, mahar ini wajib. Ya, mahar itu harus yang bernilai, kemudian dari yang halal, jelas, kemudian tidak ada batas minimal dan maksimal di dalam Islam, ya, tidak ada batas minimal ataupun maksimal, dan bentuknya itu bisa berupa barang, ya, tapi itu diutamakan ya, barang atau benda, ada juga bisa berupa jasa, ya, bisa tunai ataupun nanti muakhir itu ditunda, ya.
ya, ajilan ataupun ajilan gitu ya. Nah, kemudian di pranikah ada proyeksi nafkah realistis, nanti kita bahas kesiapan tanggung jawab ekonomi. Kemudian pasca nikah nanti ada nafkah dasar wajib seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan harian sesuai adat kebiasaan setempat. Ya. Nah, di pranikah ini tadi bahas mahar sudah kita bahas itu ya. Nah, proyeksi nafkah realistis itu maksudnya seperti apa? Maksudnya ini menurut mazhab Hanafi, mampu bekerja atau berpotensi memperoleh nafkah. Tidak disyaratkan berpenghasilan tetap, ya. Ini agak sedikit lentur di sini ya. Sehingga kalau kita pakai mazhab Hanafi ini, ya, orang yang miskin pun dia bisa nikah. Nah, ini bahaya kalau seandainya kemampuan secara finansial itu tadi itu kemapanan itu dijadikan syarat gitu ya, berkataan mampu. Kasihan nanti yang miskin-miskin ya, yang pendapatannya itu mungkin di bawah rata-rata. Itu dia nggak nikah-nikah ya. Jadi dalam kacamata fikih yang dikatakan mampu ya, mampu finansial sebelum pranikah ini dia punya proyeksi, punya punya apa namanya, punya pandangan gitu ya, punya prediksi ya, punya prediksi nanti ketika dia menikah gitu ya, itu dia bisa memberikan ya, atau dia punya potensi untuk bisa mencari mendapatkan kerja ya, atau bekerja yang dari bekerja itu kemudian mendapatkan penghasilan. Nah, itu dikatakan mampu bekerja, di situ sudah masuk dalam kategori mampu secara finansial walaupun penghasilannya itu belum tetap gitu ya. Tapi dia masih ada potensi untuk memperoleh nafkah karena tadi kesempurnaan tubuhnya, ya kan gitu ya. Mungkin dia punya kemampuan, ya kan. Nah, itu dia punya potensi untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan. Itu dikatakan mampu di situ, ya. Jadi sebelum pranikah ini. Kemudian yang di pranikah juga kesiapan tanggung jawab ekonomi, memikul kewajiban berkelanjutan, bukan saat. Jadi dia sudah punya pandangan bahwasanya nanti ketika menikah ya, nafkah yang akan diberikan itu adalah nafkah yang berkelanjutan, bukan yang temporer ya, sementara misalnya cuma sekali atau dua kali aja, tidak seperti itu. Jadi dia sudah punya kesiapan, punya apa namanya, tanggung jawab gitu ya, sudah berani menerima tanggung jawab, siap untuk menanggung gitu ya beban ekonomi setelah pernikahan. Nah, itu masuk dalam kategori pranikah gitu ya, kemampuan pranikah secara finansial gitu ya. Kemudian nah pasca nikah ini yang utamanya pasca nikah nafkah dasar, karena nikah nanti kan nafkah itu kan baru berlaku setelah gitu ya, setelah apa namanya akad itu. Nah, itu baru timbul hak dan kewajiban gitu ya. Ini makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan sesuai adat tempat ya. Jadi ini dasar yang paling minimal ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan harian sesuai adat kebiasaan setempat ya. Ini penekanan nafkah nanti kita bahas setelah di slide ini ya. Nafkah tidak harus mewah tetapi layak dan konsisten ya. Yang penting layak dan konsisten. Nah, ini barometer mampu nafkah secara finansial setelah nikah itu apa? Ini memiliki kemampuan aktual atau potensial untuk memberi nafkah. Nafkah diukur berdasarkan kadar minimal kebutuhan istri atau disesuaikan dengan uruf dan kondisi ekonomi setempat. Jadi kalau misalnya di kita nafkah memberi apa namanya, untuk tempat tinggal, kemudian untuk makan itu satu bulannya misalnya bisa dicukupi yang minimumnya ya, minimumnya kalau data BPS terakhir itu yang saya tahu setiap keluarga itu dalam satu bulan itu anggota keluarga ya itu ternafkahi 600.000 ya minimum, itu kalau masuk kategori miskin ya, itu ya miskin itu 600.000 ya. Jadi dengan ketika misalnya orang bekerja, kemudian dia bisa memberikan 600.000 dari setiap anggota keluarganya, nah itu mungkin kalau dalam kacamata fikih boleh dia menikahi. Jadi dianggap sudah mampu, ya karena dia sudah berpenghasilan walaupun penghasilannya itu tidak banyak gitu, tapi mencukupi untuk kebutuhan yang basic yang dasar, ya sesuai dengan yang ada di adat setempat atau kebiasaan setempat. Kemudian dari mazhab Syafi'i, nah ini lebih spesifik, dia menyebutkan tentang bahan non pokok gitu ya, kemudian pakaian, tempat tinggal, kemudian status sosial istri bihasabiha. Jadi nafkah sesuai dengan kalau misalnya istrinya dari golongan orang-orang yang kaya misalnya, kan gitu ya.
yang orang-orang kaya, maka gitu ya, maka si suami itu memberikan nafkahnya sesuai dengan kebiasaan yang diterima sebelum istrinya itu nikah dengan dia. Gitu. Nah ini menurut mazhab Syafi'i, agak-agak sedikit detail kalau mazhab Syafi'i. Adapun Maliki ketersediaan nafkah berkelanjutan. Yang penting di sini berkelanjutan, ya tidak temporer. Jarang-jarang ngasih nafkah itu ya. Jika diprediksi gagal memberikan nafkah, nikah menjadi makruh ataupun haram. Mazhab Hambali kemampuan real, bukan angan-angan. Jika yakin tidak mampu, maka menikah menjadi haram. Ini adalah barometer mampu nafkah secara finansial ya. Kemudian konsekuensi hukum menikah berdasarkan kondisi kemampuan finansial tadi, gitu ya. Nah, apa namanya pemuda-pemuda yang memenuhi kemampuan finansial yang tadi itu, ya, dia akan dihukumi menjadi wajib dalam kondisi-kondisi seperti ini. Yang pertama, mampu memberi nafkah dasar tadi ya, makan, pakaian, tempat tinggal, mampu memberikan mahar, ada dorongan syahwat dan khawatir jatuh ke zina. Jadi kalau misalnya sudah tidak tahan, tidak mampu menahan syahwatnya, maka menikah baginya wajib. Dia sudah punya penghasilan walaupun belum tetap, gitu ya. Namun cukup ya untuk memenuhi kebutuhan yang basic, yang dasar, ya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di tempatnya itu. Dorongan syahwatnya tinggi, besar, udah nggak bisa nahan, atau hubungan itu dengan calonnya udah cukup lama, sehingga takut khawatir terjerumus ke dalam perzinahan, maka menikah baginya wajib. Ya. Kemudian hukum menikah turun menjadi sunnah ketika mampu memberi nafkah dasar tadi ya, mampu memberikan mahar, tidak ada kekhawatiran terhadap zina. Artinya dia masih bisa menahan nafsunya. Syahwatnya masih bisa dikendalikan. Jadi menikah untuk maslahat, untuk ketenangan ataupun keturunan ya. Nah, ini yang umumnya biasanya berlaku di masyarakat kita ya. Kemudian yang bawah ini harusnya mubah ya. Mubah belum stabil secara finansial, masih mampu menjaga diri, tidak ada potensi kezaliman yang kuat. Ini bukan sunnah, mubah ya. Mubah belum stabil secara finansial, masih mampu menjaga diri, ya, tidak ada potensi kezaliman yang kuat, ya. Kemudian makruh, nafkahnya belum jelas, ya. Kemudian ada dugaan ataupun potensi akan menelantarkan istri, ya, karena memang belum matang secara finansial dan juga belum matang secara mentalnya. Kemudian dia memaksa untuk menikah, nah ini makruh. Karena ada potensi menelantarkan istri atau berlaku zolim kepada istrinya. Kemudian belum sampai pada keyakinan yang pasti. Yang terakhir haram. Kalau yakin tidak mampu beri nafkah, mengatakan melantarkan atau menyakiti pasangan, tidak ada solusi lain ini haram menikah. Ya. Ya. Jadi ini adalah konsekuensi hukum dari kemampuan yang tadi kita sebutkan sebelumnya itu ya. Kemudian bagaimana dengan kaitan relevansinya dengan tema kita ya. Tadi dengan data-data statistik yang kita paparkan juga, menunda pernikahan bagi yang mampu. Ya kan tadi yang menunda pernikahan itu bisa jadi di antara yang tadi ya walaupun masih alasannya itu apa pengen stabilitas ya, stabilitas finansial. Stabilitas finansial kan harusnya itu kalau kita lihat dari kacamata fikih dia sudah mampu. Ya kan? Karena kalau kita memaknai mapan tadi itu ya dia sudah lebih itu, sudah lebih mapan itu sudah lebih di atas mampu itu ya. Nah, bagaimana pemuda-pemuda yang menunda pernikahan oleh karena tadi itu ya, walaupun meskipun dia sudah mampu secara finansial, tapi dia menunda untuk mengejar karir ataupun untuk mengejar stabilitas finansial. Nah, itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini kondisi-kondisinya. Karena tadi hukum menikah itu mengacu pada kondisi keadaan, ya. Pertama, kalau seandainya dia mampu secara finansial dan masih bisa menahan diri dari perzinahan, dia masih aman, maka mazhab ini, itu ya, mazhab Hanbali, Maliki, Syafi'i, Hanbali itu masih mengatakan boleh. Boleh menunda pernikahan. Kalau dia masih mampu ya, masih mampu menahan syahwatnya. Ya. Nah, Syafi'i ini memberikan tambahan nih, boleh khilaf al-aula. Apa tuh khilaf al-aula? Ya, artinya dia menyelisihi yang lebih utama gitu. Harusnya kalau udah mampu finansial itu ya menikah gitu.
ya. Walaupun dia membolehkan gitu ya, tapi dia khilaf al-aula, yang lebih utama bagi dia itu adalah menikah sebetulnya. Gitu ya. Jadi ini khilaf al-aula. Kemudian mampu finansial dan syahwatnya kuat, ya. Nah, menurut mazhab Hanafi dianjurkan menikah, makruh menunda, sunnah menikah dianjurkan menikah. Jadi secara finansial sudah mampu, itu syahwatnya kuat sekali nih, ya. Maka menikah aja kalau menurut mazhab Hanafi. Jadi menurut Maliki kalau menunda ini makruh nih. Kenapa? Karena khawatir nanti dia masuk ke dalam perzinahan, ya kan? Ya, sunnah menikah menurut mazhab Syafi'i, kemudian Hambali menganjurkan, ya anjuran. Ya. Kemudian mampu secara finansial dan takut zina. Nah, ini haram menunda. Ya, haram menunda. Haram semuanya sepakat haram menunda. Ya, kalau mampu secara finansial, kalau yang di atas tadi itu syahwatnya tapi masih masih mampu ya. Kalau yang terakhir ini mampu finansial dan takut masuk ke dalam perzinahan. Nah, ini semuanya sepakat haram menunda. Jadi bagi apa namanya teman-teman yang sudah apa namanya memiliki penghasilan walaupun belum tetap ya, ataupun pekerjaan belum tetap, tapi cukup ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan nanti kalau dia berkeluarga, maka segeralah menikahkan gitu kalau di sini ya. Jadi kalau dia takut zina ya. Jadi menunda ini menjadi haram hukumnya ya. Nah, berapa poin dari apa yang tadi kita sampaikan ini ya, yang perlu di-highlight. Yang pertama adalah dalam perspektif fikih Islam, kemapanan ekonomi ataupun kaya mapan bukan syarat menikah. Fikih hanya mensyaratkan kemampuan menunaikan kewajiban dasar. Ya, jadi mapan itu tidak menjadi kewajiban, ya, bukan syarat menikah. Ya, mensyaratkan kemampuan di sini, ya kemampuan ini disyaratkan hanya menunaikan kewajiban dasar, terutama nafkah dan mahar tanpa menimbulkan kezaliman. Ya. Kemudian yang kedua, kemampuan finansial dan fikih bersifat fungsional dan proporsional, bukan status sosial. Ukurannya adalah mampu beri nafkah dasar sesuai kemampuan suami ataupun kebiasaan serta berkelanjutan secara realistis. Ya. Jadi ini ukurannya itu ya. Nah, jadi bukan mapan punya banyak duit, ya, itu punya rumah dulu, punya mobil dulu. Nah, bukan itu ukurannya. Ataupun ukurannya status sosial ya, dianggap mapan oleh orang-orang baru menikah. Nah, bukan itu. Ya. Kemudian penundaan nikah karena belum mapan seringkali berangkat dari standar sosial modern, bukan standar fikih. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna mampu dari normatif syar'i ke administratif sosiologis tuh ya. Tadi ya kalau di survei-survei itu ya, karena ya kita tidak heran juga karena memang apalagi di urban area ya, di area-area di kota-kota ya, kota-kota besar itu sangat sangat berpengaruh itu ya. Kemudian penundaan nikah yang didasarkan pada kehati-hatian agar tidak menzalimi pasangan dapat dibenarkan secara fikih selama tidak merubah menjadi pengingkaran terhadap sunnah nikah atau menormalisasi hidup tanpa komitmen. Jadi menunda nikah itu tidak haram mutlak gitu ya. Tadi tuh saya katakan berdasarkan kondisi ya. Kalau tadi dia uh, maksudnya ada tujuannya adalah niatnya untuk hati-hati agar tidak menzolimi gitu ya, karena tadi khawatir nanti kalau saya nikah atau nafkahnya kurang itu menjadi menzolimi gitu ya, menzolimi pasangan. Nah itu dibenarkan menunda itu, atau karena belum matang secara mental gitu ya, khawatir nanti dia melantarkan istrinya gitu ya. Nah itu penundaan itu masih dibolehkan dalam fikih ya. Nah, selama tidak merubah menjadi apa? Berubah di sini mengingkari pernikahan. Nah, ini yang bahaya. Ini kan tadi ada yang dalam survei-survei itu ada yang nggak mau nikah, artinya bebas dari pernikahan. Nah, gitu ya. Uh, ada child free, kemudian ada marriage free misalnya kan gitu. Nah, itu pengingkaran terhadap sunnah nikah ini yang bahaya. Ya. Ataupun normalisasi hidup tanpa komitmen, ya, atau pacaran ataupun kholwat gitu ya. Solusi fikih terhadap fenomena ini yang pertama meluruskan standar mampu tadi ya. Jadi bukan mapan tapi mampu. Mampunya juga kita kembalikan kepada makna fikih. Kemudian mendorong kesederhanaan mahar dan tentunya biaya nikah ataupun biaya berkeluarga setelah menikah itu, menekankan tanggung jawab ya dalam pernikahan bukan kemewahan. Oke, saya kira sampai sini dulu ya karena yang setelahnya ini hanya lebih kepada motivasi menikah saja.
Saya kira saya cukupkan dulu sampai sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Ali atas pemaparan materinya. Hmm. Masya Allah nih Pak, ada yang nanya di kolom chat, tapi semuanya tuh pakai hamba Allah gitu Pak. Oh, hamba-hamba Allah boleh. Izin saya sampaikan pertanyaan yang ada di kolom chat terlebih dahulu ya Pak. Ya, boleh. Assalamualaikum, izin Pak Ustadz, misal ada beberapa laki-laki yang sedang dekat. Ini hamba Allahnya wanita nih kayaknya Pak berarti. Tapi semua punya kelebihan, kekurangan. Mending pilih yang mana? Mapan tapi akhlaknya kurang atau kurang mapan tapi akhlaknya baik. Oke. Menjawab langsung atau Boleh dibagi Pak dulu? ditanggapi satu persatu terlebih dahulu ya Pak? Oh, satu ya. Oke, Iya. baik. Baik, hamba Allah yang pertama yang terkait ini pilihan ya. Mapan tapi akhlaknya kurang, kurang mapan tapi akhlaknya baik. Yang mending yang mana nih? Mapan dan akhlaknya baik ya. Kita pengennya seperti itu ya. Baik, kalau dari tentu kalau kita mengacu kepada apa namanya sumber-sumber uh, dalam agama kita itu ya. Boleh saya share sedikit ya? Saya share lagi sedikit. Oke. Untuk memilih pasangan itu uh, ada salah satu yang paling apa? Sorry. Nah ini adalah tips memilih calon pasangan. Tips calon memilih pasangan. Jadi ada tiga. Ada hal yang pertama asasi, manusiawi dan taktis. Nah ini ya. Nah ini walaupun ini sebetulnya lebih banyak hitopnya kepada laki-laki, tapi juga buat perempuan juga ya. Nah, yang paling dasar itu adalah agama. Kalau kita lihat di sini, ya, yang paling dasar itu adalah agamanya, kualitas agamanya. Jadi, kalaupun nanti ada bisa di apa di dihadapkan pada dihadapkan pada pilihan-pilihan tadi itu ya, ya. Nah, agama ini memberikan ini, ya, prioritas yang paling mendasar itu agamanya. Ya akhlaknya bisa jadi di situ ya. Nah, mudah-mudahan itu nanti akhlak dengan agama itu padan ya gitu karena akhlak ini kita maknanya macam-macam nih kan akhlak menurut yang mana nih kan gitu. Jadi secara dasar itu agamanya dulu. Nah setelah itu kalau dari aspek fisik ataupun manusiawinya, nah ini ada tiga ya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ya kan, dijamaliha, kemudian linasabiha, limaliha gitu ya. Kan dilihat faktor keturunannya, faktor fisiknya, kecantikan gitu ini fisik ya. Kemudian juga harta ya. Nah, ini masuk dalam kategorisasi manusiawi ya. Itu ya. Kemudian kalau nanti yang berikutnya ada lagi taktis nih terkait dengan kesuburan, kesetaraan, kesehatan. Nah, ini juga ada hal lain lagi nih ya. Kesetaraan dari apa? Dari ilmunya, dari budayanya, dari statusnya, dari harta, lifestyle. Tapi dari sekian ini tentu yang perlu jadi perhatian pertama kita adalah di asasnya ini ya, yang dari agamanya gitu. Jadi pastikan agamanya itu biasa agama, kemudian juga agamanya kuat. Apalagi laki-laki ya, apalagi laki-laki dia kan nanti akan banyak membimbing gitu ya banyak membimbing ya jadi kepala keluarga maka mungkin tadi itu yang paling dikuatkan adalah agamanya. Adapun nanti kemapanan itu bisa dipertimbangkan di berikutnya tapi syukur-syukur dua-duanya ya syukur-syukur dua-duanya. Saya kira itu kalau dari jawaban dari saya Mbak Fitri mudah-mudahan bisa menjawab itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Insya Allah terjawab itu agamanya terlebih dahulu ya Pak Ali. Insya Allah mapan mengikuti gitu ya dengan upaya. Betul. Pan insya Allah lah kalau Iya, rezeki ada oke. aja kalau dari Allah. Amin. Yang kedua Pak, dalam fikih Islam bagaimana posisi pernikahan dibandingkan dengan kewajiban pengembangan diri? Oke, oke. Bagaimana posisi pernikahan dibandingkan kewajiban pengembangan diri? Ya, jadi eh, kalau kita tadi sebenarnya hampir sama tadi ya, case-nya itu dengan kemapanan. Itu kan sebetulnya sama-sama juga kewajiban ya kan. Satu mencari nafkah itu untuk memenuhi kebutuhan
diri itu juga kan kewajiban sama. Sama juga pengembangan diri ya dalam memperbaiki diri gitu ya, menambah ilmu itu juga kan kewajiban. Nah, cuman yang perlu dijadikan acuannya itu adalah yang tadi saya katakan sama seperti yang tadi apa namanya saya share itu ya. Jadi yang dijadikan ini begini, yang dijadikan eh, apa namanya acuannya ya, pagar, bahasanya pagarnya, frame-nya. Nah, frame-nya adalah ini, ya kan? Mana yang paling kita nih? Nah, kalau misalnya em, apa namanya yang di sini kan kita lihat dari perzinahannya ya kan? Karena nanti kalau apa namanya em, sekolah mengembangkan diri itu juga kewajiban, ya kan? Menuntut ilmu itu kan kewajiban. Cuma nanti kalau dihadapkan bisa kita lihat di sini, ya kan? Kalau seandainya dalam menuntut ilmu dia masih bisa, ya kan, meyakinkan dirinya aman dari perzinahan, ya maka dia boleh menunda itu, ya. Dia boleh menunda pernikahannya itu, boleh menunda pernikahannya. Kalau dia masih dalam keadaan dia mampu menahan diri untuk tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Namun kalau misalnya syahwatnya itu lebih kuat, ya kan, lebih kuat, dan dia khawatir dia terjerumus ke dalam perzinahan, ya, pada saat dia mengembangkan karir ataupun pada saat dia studi gitu ya, ataupun yang lain sebagainya, ya, maka menunda itu menjadi haram. Karena itu bisa kita pakai darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kan gitu ya, kalau dalam kaidah usul fiknya itu. Jadi menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Nah, misalnya menuntut ilmu kita mendapatkan manfaat berupa pengembangan diri, pengembangan skill gitu ya. Kemudian sama juga dalam kemapanan gitu. Nah, kalau seandainya tadi eh, menunda pernikahan kemudian membawa kita kepada perzinahan, ya karena ketidakmampuan kita untuk menahan itu, ya kan? Maka menunda pernikahan itu menjadi haram, ya, menjadi haram. Jadi itu yang dijadikan acuannya di situ, apa kerangkanya ya, kerangka itunya untuk membatasi itu. Jadi selama nanti misalnya yang bersangkutan ataupun siapapun itu yang bertanya misalnya uh, apa namanya masih mampu menahan, maka boleh menunda itu, dibolehkan menunda. Berdasarkan ini tadi ya pendapat ini. Saya kira itu ini hampir sama ya, bisa diterapkan juga di dalam kasus pengembangan diri, bukan hanya finansial ya, pengembangan diri tadi seperti sekolah ataupun uh, karir gitu ya. Saya Iya, kira seperti itu, Mbak Fitri. Jelas ya? iya, Mudah-mudahan jelas Pak menjadi. Ali. Nah, Eh, Masuk sih ke pertanyaan berikutnya nih Pak dari Pak Noviendri. Kalau menunda pernikahan kan artinya masih punya niat nih untuk menikah. Tapi ya, barangkali yang lebih meresahkan adalah banyaknya keinginan Gen Z untuk child free di kalangan saat ini kan. Nah, bagaimana kelanjutan umatnya nanti itu Pak? oke. Nah, itu yang tadi yang kekhawatiran kita itu ya. Jadi kalau tadi kayak penundaan itu kemudian membawanya kepada pengingkaran terhadap kesunahan menikah, itu bahaya. Karena itu sudah masuk kepada ranah akidah, ya. Itu sudah masuk pada ranah akidah. Makanya ini dampaknya sebetulnya besar kalau seandainya kita tidak tanggulangi. Ini khawatir yang tadinya menunda itu dianggapnya sebagai untuk sekedar mengakhirkan gitu ya. Kemudian tiba-tiba sampai mereka kepada pemahaman, menikah itu kan nggak wajib misalnya, nggak perlu gitu. Misalnya tuh, kemudian kita menikah atau child free itu ya. Nah itu kan sudah menyalahi syariat gitu ya, menyalahi syariat, mengingkari pernikahan maksudnya, mengingkari sampai pada tahapan mengingkari pernikahan, ya, mengingkari anak misalnya ya kan, untuk apa bereproduksi misalnya, mengingkari untuk memproduksi, mereproduksi gitu ya, untuk melahirkan. Nah itu yang bahaya karena itu sudah masuk dalam ranah akidah nantinya, ya. Jadi
Kalau yang tadi menundanya itu karena tadi alasan pengembangan diri untuk mendapatkan manfaat itu masih ada hukum di situ, hukum boleh di situ ya. Tapi kalau seandainya sampai pada pengingkaran, nah ini yang jelas-jelas nggak boleh ini, ya. Udah mutlak ini yang seperti ini karena ranahnya nanti kepada akidah di situ. Jadi seperti itu Pak Novendri. Ini bisa Iya, bisa dipahami ya. Ini mudah-mudahan menjawab di situ. semoga terjawab ya Pak Novendri. Ya. Izin Pak Alim nih hamba Allah yang di kolom chat nih terakhir. Gimana cara mengobati trauma masa lalu terkait semua aspek untuk kemantapan menuju pernikahan? Sepertinya ada trauma di masa lalu, Trauma kemudian ya. untuk melangkah ke Trauma jenjang ini Pak selanjutnya Karimullah harusnya takut ini gitu. psikologi. Pak Karimullah ini psikologi nih Pak Karimullah. Ya, kalau untuk trauma ya mungkin apa namanya, mungkin pendekatannya tidak satu aja ya. Karena tadi untuk yang trauma ini healingnya banyak. Jadi dia harus apa namanya komprehensif. Jadi nggak di satu aja, gitu ya. Kalau udah trauma ini butuh mungkin apa namanya dari psikologi ya, pendampingan dari psikologi itu. Nah, adapun apa namanya yang saya belum memahami trauma maksudnya di sini apa gitu. Trauma kemantapan itu maksudnya saya belum 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 mengerti karena ini menurut saya masih pahamnya itu masih terlalu general trauma. belum belum spesifik. Jadi saya belum bisa memahami dan belum bisa memberikan apa namanya saran ataupun masukan apapun di sini. Karena trauma kan macam-macam ya. Trauma karena hubungan, trauma karena orang tua, trauma karena apa namanya ditinggal meninggal misalnya atau macam segala itu saya belum belum bisa itu belum bisa memahami makna trauma di sini gitu karena trauma nanti yang kita berikan maksudnya nggak seperti itu gitu. Jadi mungkin perlu ada penjelasan lebih spesifik terkait dengan trauma itu seperti apa gitu. Ya. Iya Pak. Ini saya juga maksudnya kan karena trauma itu umum gitu ya Pak. Jadi nanti mungkin Ya, boleh ya yang bersangkutan kalau mau diskusi atau butuh masukan lebih jauh ke Pak Ali langsung gitu ya. Karena kan ini di forum gitu Kak. Gitu. oke. Eh, Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Boleh resin atau izin saya sampaikan pertanyaan titipan boleh Pak Ali? Boleh, boleh. Eh, oh ada juga di kolom chat. Kalau misalnya ada dijodohkan dengan orang tua, eh, si perempuan harus bagaimana? Ada tuntutan juga dari orang tua untuk segera menikah, sedangkan si perempuan belum klik nih dengan pria yang dijodohkan oleh orang tuanya gitu. Apakah kalau tidak menaati orang tuanya itu termasuk dosa gitu Pak? Oke. Eh, ini sama ya. Jadi tentang terkait dengan jodoh orang tua ya. Ya. Jadi dalam pernikahan itu kan eh, dua pasangan ini itu kan harus sama-sama ridho lah gitu ya. Idealnya, idealnya ya, idealnya itu apa namanya dua-duanya itu harus ada keridoan. Jadi nggak ada salah satu pihak dari pasangan ini terpaksa gitu, ataupun ada tekanan ya, karena nanti dalam pernikahan itu eh, banyak hal di situ ya. Jadi kalau misalnya dari awal itu sudah ada tekanan, ada ketidakridhoan di salah satu pihak, nanti akan berdampak pada ketahanan keluarga di jangka panjangnya gitu. Jadi menikah ini kan jangka panjang, bahkan mungkin seumur hidup gitu ya, seumur hidup. Maka aspek tadi keridoan gitu ya dari masing-masing pasangan itu perlu diperhatikan ya. Nah, jadi kalau seandainya ada orang tua yang apa namanya eh, dalam tanda kutip ya memerintahkan atau memaksa untuk nikah dengan pilihannya dan pilihannya itu. Nah, itu dalam apa namanya ini berdasarkan apa yang saya baca ya, mungkin nanti dari perspektif orang itu bisa berbeda ya dari apa yang saya pernah baca juga. Jadi eh, dalam hal ini si perempuan itu boleh menolak, perempuan itu boleh
menolak. Kan gitu. Kalau dia melihat bahwasannya ketika dalam ketaatannya itu akan mendatangkan mudorot baginya di masa depan. Gitu. Jadi ketika misalnya dia mengetahui bahwasanya dengan dia mengiyakan pilihan orang tua, kemudian dia meyakini akan ada kemudorotan setelah pernikahannya itu, yaitu ya, nah itu boleh dia menolak itu, tapi dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Biar bagaimanapun dia orang tua kita gitu, tapi dengan cara yang baik di situ. Jadi ketidaktaatan dalam hal ini bukan berarti kita apa namanya nggak bakti sama orang tua ya, ataupun kita jadi anak durhaka, bukan di sisi situnya gitu ya, bukan di sisi situnya saya kira itu sejauh yang saya baca gitu, sejauh yang saya baca itu jadi si pihak perempuan boleh menolak apa namanya perintah ya kan, ataupun tadi usulan dari orang tuanya itu, karena tadi menikah itu jangka panjang, bukan jangka pendek gitu ya. Dan nanti kalau itu diiyakan, ketaatan yang itu diiyakan nanti itu akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ya, itu kalau sampai diyakini ya oleh si pihak perempuannya tadi itu. Ya, jadi dari saya seperti itu Mbak Fitri. Ya. Nah, Baik, terima jadi kasih Pak tidak Ali. berarti dia durhaka ya, tidak berarti dia durhaka di situ. Ya Ya, kan? terjawab. Oke. Baik Pak Ali, karena mengingat sudah menunjukkan pukul 9 lewat, Ya izin baik. dicukupkan untuk kajian pagi hari ini. Mungkin dari Bapak dan Ibu lain ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu dari Prof. Nurul. Silakan Prof. Ya, dari hamba Wah, Allah ya. Masya Allah, Allah. Masya Allah juga. Nah, saya tarik ke belakang dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali tadi. Yang pertama, mohon maaf, dari sisi angka perceraian kita, ada rasa bersyukur kita ya. Di semester 1 2025 kurang lebih 317.000 Hmm, angka perceraian. Kalau ya, dibandingkan 2024 itu kita masih sangat tinggi, 400 ribuan lebih, 496 kalau nggak salah saya. Ya, artinya ada sebuah penurunan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, ini ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Dominan perceraian itu kepada persoalan ketidaksesuaian. Ya, jadi berantem dia ya itu mendominasi di atas 60% penyebab terjadinya perceraian itu. Kalau faktor ekonomi hanya 25%. Ya, nah ini angka yang saya kira ketika ditanya mana yang lebih dahulukan ya kesesuaian antara yang ingin menikah tadi, karena dominan itu disebabkan oleh faktor yang tadi ketidaksesuaian di dalam keluarganya. Faktor yang ketiga terkait dengan data terkait gugatan cerai. Ya, ini gugatan cerai, mohon maaf, didominasi oleh wanita dibandingkan yang pria yang melakukan proses talak misalnya. Itu dominan saat ini adalah dari sisi wanita. Terakhir ya data juga ini udah terbalik sekarang ya. Kalau selama ini kita punya firm bahwasanya wanita dominan, saat ini datanya tidak lagi. Ya, jadi pria itu di Indonesia 144 jutaan, ya, sedangkan wanita 142 jutaan. Karena dulu mohon maaf ada anggapan wah ini pria berbanding satu berbanding empat ya. Jadi satu wanita satu pria ya empat wanita. Sekarang datanya sudah terbalik ya posisinya. Nah, artinya ada kesetaraan dari sisi jumlah ya. Jadi ada kesetaraan dari sisi jumlah untuk antara pria dengan wanita. Nah, saya kira tadi juga moderator mau bertanya, Ustadz Ali ya. Nah, boleh nggak moderator bertanya? Saya nunggu-nunggu pertanyaan moderator, ternyata tidak ada pertanyaan. Saya kira itu tambahannya saja ya. Nah, bagi teman-teman yang belum Allah berikan kesempatan, kita doakanlah ya. Mudah-mudahan baik, Allah berikan kesempatan. Sebenarnya baik, nggak boleh juga gamang ya memasuki area ini. Nah, tentu ada sebuah proses ya. Nah, jadi
orang mengatakan ya semakin di awal ya ada Ustadz Ali ada apa anomalinya 10 tahun Ustadz Ali rumah tangga itu. Kalau Ya. dalam 10 tahun itu goncangan berhasil diatasi, maka biasanya kapal ini akan belajar secara normal dia. Nah, ini ujian itu banyaknya di sana. Nah, walaupun tentu ini nggak bisa digeneralisir. Ya, saya kira itu. Makasih Ibu Fitria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurul. Dari Pak Endi ada yang ingin ditambahkan, Pak? Eh, enggak, saya monitor aja, dengar dulu aja. Oke, Ya, baik. terima Terima kasih kasih ya. Pak Endi. Baik, kalau seperti itu, izin kita cukupkan untuk kajian pagi hari ini, Pak Ali. Dari Pak Ali, Ya, ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan kembali? cukup Mbak Fitri. Oke, baik. Kalau begitu, baik. Semoga yang sudah menikah hubungannya semakin harmonis dan Amin. tetap bisa mengembangkan diri dan dijauhkan dari perceraian ya. Dan yang masih takut menikah, semoga dijauhkan dari rasa kekhawatiran. Yang masih single segera dipertemukan dengan calonnya. Dan yang Masya sudah Allah, ketemu Masya Allah, calonnya Masya Allah. juga semoga dimudahkan untuk segera menikah dan dimantapkan hatinya ya. Semoga berlangsung itu Prof di 2026. Ini banyak yang mengaminkan kan Prof. Amin. Amin, Ya. amin. Jadi Insya nanti Allah yang ya. jadi nanti kalau masih ada yang single dan menikah di 2026 ini wajib mengundang kita semua yang ada di Zoom ya. Amin. Amin. Jadi Oh, Mbak Fitri ya, jadi ya minta Prof. Ustadz Ali buka forum ta'aruf ya. Iya. Oh gitu. Ya, boleh Prof. Jadi langsung Tuh. kirim CV-nya ke Pak Ali ya. Oke, Tinggal oke, kirim Iya. CV siap. aja ya. Karena kan tadi ada nikahkan orang-orang yang membujang di antara Amin. kamu gitu. Ya. Eh, Oke, Bu. Kalau Ustadz seperti Ali, itu. Iya, Bu Mahramah. gimana itu pertanyaan saya terkait dengan pengesahan KUHP nikah siri, pemidanaan nikah siri, kemudian pemidanaan poligami. Gimana kalau menurut Ustadz? Eh, Cukup bagus itu Bu untuk next kajian. Pak Atau Kasim next kajian kali ya? presentasi dokumen nanti bisa diintegrasikan itu kompilasi apa di perbandingan ya dengan itu fikih dengan itu hukum Indonesianya Sip, itu. sip. Oke. Oke. Iya, panjang ya Pak kalau soal pernikahan gitu. Karena yang Oh, iya. resah-resah ini jadi ingin bertanya gitu. Iya. Oke, baik. Semoga nanti ada Itu kajian yang lebih. Iya, Pak Andi. pertanyaan Bu Marhamah itu pernah dibahas di Istimewa Ulama tahun 2006 di Gontor. Waktu itu ulama seluruh Indonesia berkumpul. Itu sampai 3 hari nggak selesai. Wow, panjang. Itu ulama yang kumpul itu. Ada 600 ulama yang kumpul diskusi itu. 3 hari nggak selesai. Ya. Jadi itu bukan pertanyaan mudah Bu Marhamah itu. Pertanyaan sulit itu. Ya. Jawabannya sulit. Oke, baik. Pak Ali, terima kasih. Pak Endi, Prof. Nurul, Pak Karim, semua Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kajian pagi hari ini. Semoga kajian pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya Fitria selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Terima Mbak kasih Fitri. semuanya, mohon izin.